Dan lagi atas kasih dan sayangnya Allah, kita diberi nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan hadir bersama di masjid yang megah ini dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita untukkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini Ahad, tanggal 2 Juli 2023, bersamaan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1444 Hijriah, apabila kita berpedoman dengan wukuf di padang Arafah. Dan juga hari ini tanggal 13 Zulhijjah 1444 Hijriah, kalau kita berpedoman kepada hilal dan ru'yah di negara Republik Indonesia ini. Kalau Bapak Saudara bertanya, mana yang betul Pak Ustaz? Yang betulnya adalah tanggal 14 Zulhijjah. Tanggal 13 Zulhijjah itu yang benarnya. Orang yang hari raya hari Rabu itu yang betul. Orang yang hari raya hari Kamis itu yang benar. Tidak ada salahnya karena mereka mempunyai dalil yang kuat sama sekali. Bulan Zulhijjah, apabila kita kembali berbicara tentang Zulhijjah, bulan Zulhijjah adalah mengandung arti dan makna besar bagi umat Islam di seluruh pelosok penjuru dunia. Pada bulan Zulhijjah itu keistimewaan satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba soleh beriman dan bertakwa menunaikan ibadah haji ke Baitullah, yakninya menunaikan rukun Islam yang kelima. Keistimewaan kedua hanya satu perintah, menyembelih binatang kurban sebagai tuntutan Allah kepada manusia untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berbicara sekilas tentang permasalahan haji, sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia hijjul bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Siapa yang dituntut wajib oleh Allah? Man istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang telah diberi kemampuan untuk berpergian ke
sana semata-mata mencari ridha Allah. Kemampuan yang dimaksud dalam ayat ini ada dua sisi. Yang pertama, mampu fisiknya, jasmani, rohaninya. Apabila fisiknya sehat, kuat, dan dia beriman, walaupun usia mereka sampai 119 tahun, kemudian diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kota, ternyata fisiknya ini oke, mampu untuk menjalankan rukun haji, mampu untuk menjalankan wajib haji, siap memelihara diri dari yang merusakkan ihram. Yang kedua, mampu ekonominya. Dia punya kelebihan rezeki. Malah ada orang sebut namanya dia telah kaya raya, milioner, konglomerat. Tetapi mereka yang sehat fisiknya, sehat ekonominya, ternyata mereka itu enggan untuk berangkat haji dengan alasan katanya masih muda, nanti aja. Alasan karena dia hanya takut meninggalkan anaknya, katanya anaknya kecil-kecil. Alasan mereka nyatanya anaknya banyak, dia sedangkannya anaknya sekolah dan kuliah. Alasan mereka ada lagi yang lain karena urusan tugasnya tidak dapat dia tinggalkan, urusan dunia ini. Apalagi mereka mengikrarkan belum ada panggilan. Mereka katakan belum ada seruan. Dahsyatnya mereka katakan belum ada izin Allah. Malam nan tak ada peditulah, muncul nan tak ada pediraya. Jalan tiba-tiba ada balaya tiba-tiba pulang. Kata sudah urusan selesai. Janji ditapati ikara dimuliakan. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Orang yang enggan pergi tadi, ajalnya sudah datang. Mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matinya hina dan jina daripada kematian Yahudi dan Nasrani. Hukuman bagi orang yang mampu tidak mau haji. Ini perlu catatan khusus. Ibu bapak para jamaah yang kami hormati, karena usia mereka telah tinggi, di negara Republik Indonesia yang berangkat haji tahun ini berkisar lebih kurang 237.000 manusia. Ternyata dalam catatan berkisar lebih kurang 45% yang hanya berusia lanjut, berusia dini, yang lemah fisiknya. Padahal Allah mengatakan untuk berhaji ini harus memiliki fisik yang kuat. Karena haji itu Pak, ibadahnya ibadah fisik. Pejamkan mata bapak haji, ibu aja sekilas yang telah berhaji. Benarkah haji itu dituntut fisik? Nyatanya benar. Mulai saja hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, di sana berawal pelaksanaan rukun haji. Rukun haji pertama berihram. Berihram terdiri dari 3 unsur. Miqatnya. Yang kedua, memakai pakaian ihram. Yang ketiga, memasangnya. Labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala.
Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Sengaja aku berhaji dengan berpakaian ihram karena Allah. Ini rukun haji pertama. Kapan dimulai Pak Ustaz? Hari Tarwih. Hari Tarwih itu tanggal berapa ya Pak Ustaz? Tanggal 8. Mereka akan menuju padang Arafah. Diinformasikan oleh ketua kloter, bersiap seluruh jamaah haji kloter sekian, kita akan menuju padang Arafah. Berawal dari jam 8 atau jam setengah 9. Berapa jaraknya Mekah dengan padang Arafah itu? Hanya kisar 21 km. Masa perjalanannya berapa jam ya Pak Ustaz? Tidak ada ketetapan dan ketentuan relatif. Berangkat jam 8, ya bisa saja mereka sampai jam 11. Berangkat jam 8, juga bisa saja mereka sampai jam 2 di sana. Berangkat jam 8, jam setengah 5 belum nyampai di padang Arafah. Astagfirullahaladzim. Berangkat jam 8, jam 9 malam masih di perjalanan. Kenapa begitu ya Pak Ustaz? Lebih kurang 5 sampai 6 juta manusia berangkat pada hari yang sama, menuju titik yang sama. Betapa besar, betapa hebatnya antrian yang didapatkan oleh jamaah haji. Kalau dia lemah, kalau dia hanya rematik, kalau dia ini samuran, kalau dia itu asma, usia 90 tahun, 10 jam di atas mobil. Bayangkan apa yang akan mereka rasakan. Sampai di padang Arafah, mereka hanya beribadah di malam itu. Ada kata orang perbanyak salat sunat, salat tahajud, salat hajat, salat tobat dan segala macamnya, sehingga mata tidak bisa ditidurkan, mengharap pahala Allah. Sementara besok pagi dia akan bersiap untuk melakukan wukuf, rukun haji yang kedua. Selesai itu sarapan pagi, beristirahat, jam setengah 10 mereka telah bersiap untuk menghadapi wukuf. Kok lama banget ya Pak Ustaz? Iya, antrian berwudu itu sampai 100 orang ke belakang. Waduh, lamanya ini Astagfirullah. Tidak boleh musik, tidak boleh marah, tidak ada cerita. Sabar menunggu antrian 100 sampai 150. Waktu wukuf sudah datang, tergelincir matahari. Diawali dengan khutbah pengantar wukuf. Selesai khutbah, mereka lakukan salat zuhur pasar, ditambah dengan salat asar jamak qasar taqdim. Mereka selesai salat, zikirnya ada yang dipandu oleh imamnya, zikirnya ada yang dilakukan sendiri-sendiri. Selesai mereka lakukan zikir-zikran katsira dengan zikir yang banyak, mereka lakukan wukuf berdiam diri sesuai dengan bacaan-bacaan yang tertera dalam buku panduan mereka. Apabila setelah selesai, tidak boleh berbicara urusan dunia. Dianjurkan jamaah wukuf di padang Arafah itu tidak mengaktifkan api mereka. Ini gabut. Wukuf padang Arafah itu sampai jam berapa sih Pak Ustaz? Sampai maghrib. Dari kemarin berjalan, malam tadi hanya tidak tidur, sekarang hanya akan adakan wukuf. Bagaimana kondisi kesehatan
para hamba-hamba Allah yang berusia muda, alhamdulillah masih segar, yang berusia lanjut gimana? Dia tidur. Sementara mereka tidak ada bacaan hukum, tidur. Padahal hukum itu Bapak Al-Hajjul Arafah, puncak haji yang tertinggi pada Arafah. Jangan disia-siakan, jangan diabai, dilalaikan. Penentu kamu mendapatkan haji mabrur di sini. Itu kan perlu fisik, Pak. Selesai wukuf di Arafah jam sekian, berangkat tinggalkan Arafah menuju Musdalifah sampai jam berapa? Bisa jadi jam 9, jam 10, jam 11 sudah sampai di Musdalifah. Kemudian mereka mabit sebagai wajib haji yang kedua. Apa kerja mereka? Mengambil batu. Berapa? 49 butir. Untuk apa? Untuk orang yang melakukan nafar awal. Diperintahkan mengambil batu 70 butir. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukan nafar sani. Ini kerja. Malam itu tidak ada yang tidur, Pak. Malam itu dingin luar biasa, Pak. Walaupun suhu sampai hanya 49 Celcius. Maafkan kami cerita, di malamnya tetap dingin Arab Saudi. Tidak boleh jamaah haji keluar dari batas Musdalifah sebelum jam 00. Siapa yang keluar daripada batas Musdalifah, mereka kena dam, menyembelih seekor kambing. Jam 00 sudah datang. Kemudian jamaah haji tersebut berangkat meninggalkan Musdalifah menuju Mina, wajib haji yang ketiga. Sampai di Mina, salat subuh. Selesai salat subuh, tugas kewajiban melontar Jamratul Aqabah. 7 lemparan batu. Jarak maktab mereka, jarak kemah mereka dengan Jamratul Aqabah 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, hampir 1 kilo. Mana ada 9 kilo tempat kemah mereka dengan Jamratul Aqabah, karena mereka berada di Mina Jadid. Dengan mobil enggak, dengan pesawat enggak, jalan kaki. Ini fisik. Untung saja alhamdulillah orang yang berusia tinggi, orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tak bisa jalan, orang yang telah mulai tak mampu berpikir lagi, boleh dia itu berwakil kepada orang sehat. Sudah diwakilkan, aku berwakil kepadamu nak muda untuk melontar Jamratul Aqabah. Aku terima mewakili Bapak untuk melontarkan Jamratul Aqabah karena Allah. Berangkat yang muda, dia melomparkan batu untuk dirinya. Kemudian untuk orang yang berwakil, kembali ke kemahnya. Kabarkan kepada orang ini, Bapak, sudah saya selesaikan untuk melontar Jamratul Aqabah. Lalu Bapak bertahalul. Maka mereka boleh menukar pakaian baju mereka dengan pakaian berjahit. Tapi karena ilmu tidak cukup, karena masih haji malih, karena untuk melakukan ilmunya tidak dituntut, begitu telah diwakilkan dia untuk melontar Jamratul Aqabah ini, mereka berangkat. Orang yang berwakil tadi, dia tukar pakai baju mereka dengan kain sarung, dengan baju kaos. Kembali orang tadi, astagfirullahaladzim, Bapak sudah tukar pakaian ihram dengan kain sarung. Iya. Sudah pakai baju. Iya. Bapak belum tahallul, kenapa Bapak pakai? Kan tidak ada informasi.
mereka kena dampak. Menyembih saya berdamai. Sungguh-sungguh banyak ini terjadi orang berwakil karena kelemahan, karena kekurangan ilmu, karena kurang manasik haji. Astagfirullahaladzim. Apabila mereka tidak bayar, ibadah haji mereka tergantung antara langit dan bumi. Ini wajib dibayar. Tidak ada duit, tidaklah puasa 3 hari di tanah suci, ditambah 7 hari di tanah air. Ini Pak, itu terdapatnya pada hari nahar. Hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Di Indonesia, di negara-negara lain, orang menunaikan salat hari raya Adha, jamaah haji melontar Jamratul Aqabah. Tanggal 11-nya melontar ula Ustad Aqabah, tanggal 12-nya melontar ula Ustad Aqabah, tanggal 13-nya melontar ula Ustad Aqabah. Tinggalkan Mina, berangkat mereka itu ke kota Mekah. Sampai di Mekah diantarkan ke hotel mereka yang bermukim. Berapa lamanya perjalanan? Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 13. 6 hari. Perjuangan yang sangat hebat 6 hari. Sampai kembali di hotel mereka. Selesaikah haji Pak Buya? Belum. Apalagi menunaikan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali putaran, dilengkapi dengan tahlul sani. Astagfirullahaladzim. Bunda, Bapak, di waktu awak akan tunaikan tawaf ifadah, badan yang begitu loyo, maktab kita, jarwanka, misbalaka, bakutmaka, suri amirka, afairka, bakutmaka, ada namanya itu Jafaria, kan di mana jaraknya jauh. Jalan kaki, pakai mobil, tidak mampu rebutan. Taksi, takut dilarian orang. Jalan kaki saja. Begitu sampai di areal tawaf, 7 kali putaran. Ada jamaah saya di tahun 99 gabung sama saya. Berangkatnya Bapak Ibu Praja. Buya, kita sama ya Buya. Oke. Ustaz dan tinggalkan Ambon, insya Allah sama-sama. Ustaz, ia bimbing kami jadi. Barangkali lebih kurang hanya 29 orang. Sampai di ruangan tawaf. 1 kali putaran, 2 kali putaran, mereka itu sudah mulai tak tampak lagi. Hilang di mata saya hilang di mata dia. Kami lanjutkan ibu-ibu tawaf sampai 7 kali putaran, berdoa itu di multazam, kemudian itu salat sunat di tawaf di belakang makam Ibrahim. Selesai itu minum zam-zam, kemudian mendaki bukit Safa, inna Safa wal Marwa min sya'airillah sampai akhir, menduti di puncak bukit Safa, mendoa mengarah Ka'bah, kemudian sa'i 7 kali putaran, tahlul pulang sampai di rumah. Sama jambut tadi kan, iyo, Bapak, iyo, kami banyak sama ibu ya tadi, ibu-ibu. Kok sudah tadi lagi Pak Ustaz? Lama diai kami, lamakan gai kami. Alhamdulillah santai-santai ini tak benar-benar. Tanya ya Pak, ya Bu, ya maafkan saya bicara. Selesai Bapak menunaikan tawaf 7 kali putaran dan sa'i 7 kali putaran. Apa di Pak Ustaz? 3 putaran kamilah pulang Pak Ustaz. Bati ko na ya badan ko na talo. Layu na tanggung iriyo. Kamilah pulang saya. Apabila mereka tidak selesaikan tawaf ifadah, tidak selesai sa'i, tidak ada tahlul sani, batal haji mereka. Ini yang dikatakan haji mardud yang ditolak oleh Allah. Kenapa? Tidak melengkapi rukun haji dan wajib haji.
Bayarannya mana? Tidak ada bayaran. Apa yang dapat bagi mereka? Cuma sekedar ibadah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Dapat mereka miliki? No. Karena mereka tidak menyempurnakan haji mereka. Begitu sulitnya berhaji Bapak Ibu para jamaah. Itu makanya yang dituntut oleh Allah sehat dan kuat, dan mereka mempunyai ilmu manasik haji. Inilah yang dituntut. Tetapi dia awak lama menunggu, panjang masuk dan awak nanti barangke abang naftar umur 60 antriannya sampai 5 tahun, kok kini 32 tahun, tentu yo api umur awak di larut masa atina iyojo dah usah nenek pai gantian di anak-anak bah dah itu 2 bulan akan iyo jadwal mula tigo mereka jadi pai mati senalah aja tu mah. Bukan pergi hajinya mereka pai mati ke Makkah tu anak aja kan. Di sini gagal niat mereka. Sebagai penuntut kaji kita pada pagi hari ini, berdoa kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan semua jamaah haji Indonesia yang berusia lanjut, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah SWT. Hendaknya orang-orang yang lemah, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Fisik yang loyo, mudah-mudahan mereka bersemangat atas izin dan kasih sayang Allah. Tidak ada yang bisa kita bantu kecuali mendoa kepada Allah. Jamaah haji Indonesia sebaik khusus, Sumatera Barat khusus, mudah-mudahan mendapatkan bantuan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tidaknya semua mereka berangkat ke tanah suci, baik yang tinggal di sana alias meninggal maupun kembali ke tanah air. Allah beri nilai ibadah haji mereka menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Maaf kepada bapak dan ibu salah dan janggal, kami sekali lagi minta ampun kepada Allah, minta mohon maaf kepada bapak ibu saudara yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi